Hai, selamat datang di channel hiburan populer. Mendengar dan menyebut nama Agnes Mo yang terlintas adalah seniman dan entertainer sejati. Nyaris 3 dekade ia terus berkarya di segala panggung. Dari penyanyi, presenter, aktris, pengusaha, hingga inspirator kaula muda. Dedikasinya bisa kamu lihat dengan raihan sekurangnya 194 penghargaan dari 330 nominasi. Itu adalah kemenangan terbanyak yang berhasil diraih artis Indonesia. Hebatnya lagi, prestasi itu tercapai tanpa gimmick, gosip sensasional, dan pamer eksistensi. Yuk simak selayang pandang tentangnya pada edisi Transformasi Agnes Mo dari penyanyi cilik hingga go internasional. Namun sebelum lanjut, pastikan kalian tak absen menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya agar kalian selalu tahu infotainment terbaik setiap hari. Penyanyi cilik Agnes Monica Muljoto yang kini dikenal dengan nama panggung Agnes Mo, lahir di Jakarta 1 Juli 1986. Mantan kekasih Wijaya Saputra ini telah masuk dapur rekaman sejak usia 6 tahun. Ia debut dengan album Si Meong pada tahun 1992. Pada album kedua Yes yang berduet dengan Eza Yayang di tahun 1995, karir cilik Agnes pun melejit. Album ini sukses didaulat sebagai album anak-anak terbaik pada tahun 1999. Album anak lainnya yang dirilis adalah Bala Bala di tahun 1996. Ketiga album ciliknya itu berhasil menempatkan Agnes Mo sebagai salah satu penyanyi cilik terpopuler di era 90-an. Presenter cilik tersohor sebagai penyanyi cilik, Agnes yang imut itu kemudian merambah dunia presenting. Bersama Kak Ferry Iskandar dan kemudian Kak Indra Bekti, Agnes menemani tidur siang anak 90-an dengan program ngehits Tralala Trilili di tahun 1998. Selain itu, ia juga menjadi host untuk acara anak lainnya, yaitu Video Anak Antv atau Van dan Diva Romeo. Berkat bakat komunikasinya saat menjadi host, pelantun lagu Paralyze itu berhasil meraih penghargaan Panasonic Awards selama 2 tahun berturut-turut sebagai pembawa acara anak-anak terfavorit. Merambah dunia akting. Sudah bisa menyanyi dan menjadi pembawa acara, Agnes yang penuh bakat tak berhenti mengembangkan potensinya. Pada usia 13 di tahun 1999, Agnes menerima tawaran berakting lewat penampilan perdana sebagai Lulu, adik Lupus di serial Lupus Milenia, diikuti dengan serial fantasi ilmiah Mr. Hologram. Sinetron ketiganya Pernikahan Dini adalah sinetron fenomenal di tahun 2001. Serial itu membuatnya menerima penghargaan aktris favorit di Panasonic Award 2001 dan 2002, serta penghargaan aktris terkenal di SCTV Award 2002. Ia lantas membintangi banyak sinetron dan menjadikannya sebagai artis remaja dengan bayaran termahal saat itu. Merilis album dewasa. Pada tahun 2003, Agnes Mo yang sudah beranjak dewasa kembali menekuni dunia tarik suara dengan merilis album dewasa pertama bertajuk And The Story Goes. Di tahun 2005, ia kembali merilis album bertajuk What Up A dengan menggait penyanyi asal Amerika Serikat Kate Martin. Pada tahun itu juga Agnes memulai go Asia dengan membintangi serial drama Asia asal Taiwan yang berjudul The Hospital dan Romance in the White House. Dari sini cikal bakal karir Agnes Mo untuk mendunia mulai terbuka. Indonesian Idol dan American Music Award. Pada tahun 2010, Agnes Mo mendapat kepercayaan sebagai juri ajang pencarian bakat Indonesian Idol di usianya yang terbilang muda, 24 tahun. Saat itu ia sempat diragukan publik, namun ia berhasil membuktikan profesionalitasnya.
Di waktu berikutnya ia juga didapuk menjadi juri The Voice Indonesia hingga juri Pop Academy. Masih di tahun 2010, salah satu titik penting pencapaian internasional Agnes adalah saat didapuk sebagai pembawa acara Red Carpet American Music Award 2010 di Nokia Theater Los Angeles, Amerika Serikat. Setahun setelahnya pada 2011, Agnes Mo berduet dengan penyanyi senior Amerika Serikat Michael Bolton membawakan lagu Said I Love You. Kemudian ia dinobatkan sebagai Best Asian Artist Indonesia di ajang Mnet Asian Music Award 2012. Go International. Pada tahun 2014, Agnes Mo makin mantap mewujudkan impiannya sebagai artis internasional saat berduet dengan musisi papan atas Amerika, Timbaland dan T.I. lewat single Coke Bottle. Agnes Mo kemudian sibuk dengan berbagai konser setelahnya. Hingga pada tahun 2017 bisa disebut menjadi tahun gemilang sang diva. Dia meluncurkan album internasional pertama bertajuk X, dengan track bertajuk Long As I Get Paid, dan berhasil mencuri perhatian banyak orang di dunia. Pada saat itu klipnya menjadi yang tercepat mencapai 1 juta tayangan dalam waktu 18 jam setelah perilisan. Di tahun yang sama Agnes juga merilis single Damn I Love You. Setahun berikutnya Agnes berduet dengan Chris Brown lewat lagu Overdose. Pada 2019 lagu internasional lainnya yang patut kamu dengarkan seperti Diamond dan berduet dengan French Montana single Na Na Na. Di tahun 2020 lalu, Agnes Mo juga merilis lagu upbeat dengan tarian energik Fucking Boyfriend. Sejumlah kontroversi. Kontroversi dan selebritas adalah dua hal yang selalu terkait karena pandangan media dan publik. Agnes juga tak luput dari sejumlah kontroversi. Misalnya pada Januari 2016, Agnes Mo mengenakan dress hitam transparan yang bagian bawahnya terdapat tulisan Arab Al-Mutahidah. Masyarakat awam lantas mengatakan jika Agnes merendahkan Muslim karena menempatkan bahasa Arab pada tempat yang tak patut. Agnes kemudian mengkonfirmasi bahwa tulisan Arab yang ada di busananya itu berarti United atau bersatu. Berikutnya pada November 2019 saat Agnes Mo menjadi bintang tamu dalam program Build Series New York City, Amerika Serikat, ia mengatakan tidak memiliki darah Indonesia. Ia berdarah Jerman, Jepang, Tionghoa dan hanya lahir di Indonesia. Ia juga beragama Kristen, agama minoritas di tengah mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Pernyataan Agnes ini menuai pro kontra publik. Namun kini semuanya bisa memahami maksud dari pelantun lagu Karena Ku Sanggup itu. Doing it for the people. I'm not gonna disappoint my country. Luar biasa bukan prestasi dan pengaruh besar seorang Agnes Mo hingga belakangan menarik minat politikus untuk merangkul sang diva. Kalian setuju nggak nih jika Agnes Mo terjun ke dunia politik? Yang jelas, menurut pengamat, kecenderungan organisasi politik memilih Agnes adalah gimmick politik demi meraup suara. Apakah Agnes berminat pada gimmick yang satu ini? Kita lihat saja ya guys. Sebab menjadi politisi idealnya adalah salah satu bentuk pengabdian seseorang kepada rakyat melalui kebijakan yang dibuat. Terima kasih banyak ya sudah menonton hingga tuntas. Kini waktunya buat kalian menekan tombol like, share, dan tulis pendapatmu di kolom bawah sana. Sampai jumpa.